Kulitmu lebih putih, dia sedang mandi dipuji. Kulitmu lebih putih dari seorang gadis yang dipingin. Ternyata dia tiba-tiba pingsan, dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ditanya kenapa ini kasusnya, ternyata dipuji tiba-tiba pingsan. Jadi dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, kamu hendak membinasakan saudaramu. Ketika engkau memujinya maka sebut nama Allah Subhanahu wa taala atau berzikirlah. Makanya banyak yang mengatakan bahwa masyaallah tabarakallah. Yang paling pas sebenarnya Allahumma barik fi hadza syai'in wa barik alaihi. Bahkan sudah dihafal minimal kita masya Allah gantengnya anakku. Atau ada orang yang mengatakan siapa pengasih anaknya, putih banget anaknya, masya Allah. Allahumma barik fi hadza syai'in wa barik alaihi. Maka ketika melihat harta kita senang melihat harta, melihat anak-anak kita bermain, maka selalu doakan keberkahan. Ya Allah berkahi anak saya, berkahi mobil saya, berkahi rumah saya. Karena banyak hal yang membuat tiba-tiba mobil kita rusak, tiba-tiba mobil kita tercukir, tiba-tiba rumahnya hancur. Kenapa? Karena ada mata-mata yang jahat atau ada sesuatu hal yang ada yang hasad dalam hatinya. Setiap hari dia pandangi kita dengan kebencian, maka itu membuat sakit. Dihantarkan oleh jin, maka dia sakit. Kenapa orang tiba-tiba sakit kurus kerempeng? Karena ada mata yang benci dengannya setiap hari memandangnya. Siapa yang tahu Tuhan Subhanahu alim? Ketika nama Allah disebut maka dia akan ada berbahaya di bumi dan di langit. Dan terakhir membaca Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan beliau juga membacanya sebelum tidur. Kebiasaan Nabi SAW sebelum tidur meletakkan kedua tangannya seperti ini, mendekatkan di bibirnya, lalu beliau membaca Al-Mu'awwidzatain. Lalu beliau meniupnya. Jadi ini meniupnya. Al-Ikhlas ditiupkan, Al-Falaq ditiupkan, An-Nas ditiupkan, lalu diusap ke wajah dan seluruh tubuhnya. Jadi ada amalan seperti ini dilakukan Nabi SAW. Ini semua hadis sahih, bisa dicek. Barakallahu fikum. Saya izin ke bandara mau jemput yang ibu. Adik, bisa sampai ketemu di jangan lupa doain kita. Doain kita saat insyaallah didoakan di tangan mudah-mudahan mohon doain juga supaya lancar semua urusannya. Amin. Karena 11 mau biometrik itu ke Saudi insyaallah. Sampai jumpa di Indonesia. Barakallahu fikum. Kamu di stadion lihat ya? Kamu di stadion lihat. Nonton. Dalam melawan Al-Nassr. Insyaallah. Ayo. Insyaallah. Barangkali ke sana, kontak-kontak kita ketemu insyaallah. Barangkali Siap. Allah sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyeluruh air ada air ada kan. Soalnya makanya banyak ya di rumah tangga ya berantakan. Karena kita kan mesti kemesraan dan nggak semua suka dengan kemesraan kita. Tetap posisi anak ya boleh tapi didoain. Jadi kalau anak-anak kecil Nabi SAW itu mendoakan ke laki-laki, juga di kalimat sambil memegang kepala nubunnya. Buka di kalimat tidak sama, disebut wahama. Kalau perempuan kalau dua hukuman. Didoakan. Kalau tidak tahu bahasa Arab minimal kita doakan kalau berkaitan saya. Dia dari mata-mata dari itu penting sekali karena banyak orang anaknya sakit tiba-tiba dokter nggak ada apa-apa. Jadi insyaallah kita yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi kita dari ilmunya. Teman-teman sekalian, barusan Ustadz menyampaikan doa-doa yang berasal daripada Al-Quran. Karena memang nama lain daripada Al-Quran adalah Asy-Syifa. Apa itu? Penyembuh. Dapat hadiah. Tahu nggak kenapa nama? Nama anaknya. Udah riset dulu sebelum. Asy-Syifa adalah penyembuh. Penyembuh dari apa? Penyembuh daripada penyakit hati kita, penyembuh daripada penyakit fisik kita, penyembuh daripada penyakit perilaku sosialnya manusia. Maka teman-teman, kalau kita mau dijaga kesehatannya sama Allah Subhanahu wa taala, mau dijaga secara umum kehidupannya sama Allah Subhanahu wa taala, deketin diri sama Al-Qur'an. Ini siapa yang baca Al-Qur'an sehari sejuz, angkat tangan. Ngaku juga sama. Sehari setengah juz, nggak apa-apa, ngaku jadi motivasi buat yang lainnya. Setengah juz, Ani Korting 75%, sehari 5 halaman. Kadang nggak itu kalau itu. 4. Bang Emon, masya Allah. Masya Allah. Mangga itu. Kasih takbir buat Bang Emon. Allahu Akbar. Yang baca Al-Quran sehari 2 halaman angkat tangan. Kalau kadang masih ada. Apa? Aku percaya kalau apa? Yang sehari sehalaman. Sehari lihat cover Al-Quran aja. Saya lihat. Kalau ke masjid kita kasih PR siapa ya? Kasih PR ya. Motivasi. Sebelum berangkat kerja, ambil Al-Quran, lihat covernya.
Beb, mesti kirim foto Beb ya. Pulang Kirim kerja, video. ambil lagi ya. Rajin ngasih semangka. Tidur, siap? Susah apa enggak? Lihat covernya, saat hari pertama lihat cover Quran. Hari kedua lihat cover sambil doa, ya Allah, dosa apa yang menghalangi aku untuk membaca pesanmu? Dosa apa yang menghalangi aku untuk mau membaca Al-Quran? Ya Allah, ampunilah dosa yang menjauhkan aku dari Al-Quran. Siap? Kita doa sama-sama teman-teman. Karena ngeri banget orang yang jauh dari Al-Quran. Allah gambarkan akan hidup dalam keadaan yang sempit, genggam gempitan, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an fa innalahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, adzikru adalah nama lain daripada Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, genggam gempita, gundah gulana, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka yang jauh dari Al-Quran di hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka bakal protes. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sementara dulu aku bisa melihat, ya Allah. Jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala tika atatka ayatuna, begitulah kami telah memberikan kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, bulan nggak dibaca. Teman-teman, kalau ada karyawannya atau gebetannya atau teman yang nggak balas chat sehari, marah apa enggak? Marah. Istri kita nggak balas chat sehari, marah apa enggak? Apa? Nggak apa-apa. Istri nggak apa-apa. Dan ada di rumah nanya. Oh. Kalau karyawan kita nggak balas chat sehari, marah nggak? 2 hari, 3 hari, seminggu. Ini pemilik alam semesta yang nyiptain kita, yang ngerawat kita dari kecil. Kalau kita sakit disembuhin. 5 tahun. Tahun lah buat Papi setahun ya. Tahu ada satu nama lain daripada Al-Quran, namanya Ruh. Dalam firman-Nya, wa nunazzilu minal Qur'ani wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Kenapa? Orang yang dekat sama Al-Quran, ruhnya bakalan kuat. Kadang-kadang ada orang yang fisiknya kuat, badannya kekar, perutnya six pack, bahunya lebar, tapi ruhnya lemah. Ada orang yang fisiknya lemah, tapi ruhnya kuat. Saya mau cerita sedikit boleh? Tentang satu orang yang duduk di atas kursi roda. Duduk di atas kursi roda. Kakinya nggak bisa berdiri dengan sempurna. Pencernaannya sehingga dia Masya Allah hidup dalam kelumpuhan. Matanya tidak bisa melihat dengan sempurna, telinganya tidak bisa mendengar dengan sempurna, tapi beliau adalah pasukan yang paling ditakuti oleh Zionis. Beliau meninggal ditembak sama pasukan Israel dari rudal, dari helikopter yang paling canggih pada saat itu yang pasukan Israel miliki, namanya helikopter Apache. Apache. Bacanya gimana sih? Apache. Apache. Ada nggak di PUBG? Turunnya di Pochinki. Ditembak dari helikopter Apache. Malam hari itu beliau adalah Syekh Ahmad Yasin. Siapa? Syekh Ahmad. Yang fitnah semakin banyak, yang mencaci maki. Ya Allah. Begitulah fitnah ketika seseorang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang 1300 tahun lalu, sebelum ada YouTube, sebelum ada Instagram, sebelum ada sosial, ada satu orang dikasih challenge di pasar. Orang ini orang Baduy, orang nggak tahu, dikasih challenge. Kelihatan orang Baduy ini pusing luar biasa. Didatengin sama orang pasar, ente kok pusing banget? Kenapa? Iya bang, saya punya utang banyak banget. Berapa utang ente? Kurang lebih dalam riwayat tersebut 1000 dirham. Kalau dirupiahkan mungkin 40 juta kali ya. 1000 dirham. Ente mau nggak utangnya ane bayarin, kata orang pasar. Tapi ente menuhin tantangan ane. Gimana bang? Mau bang? Ente datengin itu orang,
ente bikin orang itu marah. Tuh orang yang lagi dikelilingin sama murid-muridnya, ente datengin orang itu, ente bikin dia marah. Begitu dia marah, kontan 1000 dirham anak kasih ke ente. Orang yang ditunjuk siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin artinya perhiasan orang-orang yang bertakwa. Datanglah orang Badui ini ke Sayyidina Ali Zainal Abidin. Hei, wahai Zainal Abidin, perhiasan orang-orang bertakwa. Kamu bukan Zainal Abidin, kamu Syainul Abidin. Kamu seburuk-buruknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Bayangin dikatain di depan murid-muridnya. Di depan murid-muridnya udah mau maju, mau nyerang orang ini, ditahan sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Biarin dia selesai ngomong. Dikatain 1, 2, 3, 4 sampai bibirnya kering capek dia. Ini orang kok dikatain gak marah-marah. Dia udah berharap duit 1000 dirham, bikin orang ini marah, nggak dapet. Saking kecewanya, dia ludahin mukanya. Cuy, mukanya Sayyidina Ali Zainal Abidin di hadapan muridnya, teman-teman, barangkali. Bayangin, diludahin di hadapan muridnya. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali Zainal Abidin? Diusap ludahnya, dia bilang apa? Rikul mu'min barokah. Ludahnya orang beriman sanggup? Coba, Pak, ludahin. Sanggup, Pak? Ini udah masuk polos ya. Diludahin. Sampai capek. Ini sebenarnya siapa sih? Abang, kata Zainal Abidin, abang ini mau ngapain? Dari tadi ngatain saya. Abang kalau mau tahu aib saya yang belum abang sebutin lebih banyak, ayo kita duduk. Kita duduk, saya kasih tahu aib-aib saya yang belum abang sebutin. Aneh kasih tahu lebih banyak daripada yang abang sebutin. Yang abang sebutin bisa jadi benar. Tapi keburukan saya yang ditutup sama Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak. Bayangin, Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang apa? Duduk sama saya kasih tahu lebih banyak. Akhirnya nangis ini Badui. Nangis, maafin aneh. Sebenarnya aneh dalam kesulitan. Aneh punya utang. Mungkin dari zaman dulu belum ada pinjol ya. Aneh punya utang banyak banget 1000 dirham. Oh, Zaman dulu koperasi. Aneh punya utang koperasi belum, Bung Hatta koperasi. Aneh punya utang 1000 dirham. Wahai Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tadi ada orang nantangin aneh, bisa bayarin utang aneh kalau aneh bikin ente marah. Kata Zainal Abidin, oh, dari tadi ngomong, kalau ente punya utang, ngomong, nih 1000 dirham dikasih. Gak usah ente ngatain anak, dari tadi ngomong, anak kasih 1000 dirham. Bayangin, habis dikatain, diludahin, dikasih 1000 dirham. Ibarat papi, habis dikatain, diludahin, dikasih iPhone. 2 biji iPhone. Ada sih. Iya, kasih tapi baru begini dilempar. Begitulah keadaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, kesabarannya luar biasa. Dia tahu dia lagi berinteraksi sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia lagi dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dilecehin dia, semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang mencemooh dia, dihapusin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa terlihat mulia, teman-teman, karena itu kita ditutup. Coba bayangin kalau dosa kita dijadiin bau, ada nggak orang yang mau dekat sama kita? Nggak ada. Biar kata disiram sama parfumnya Bang Irfi. Segantong juga kalau dosa kita dijadiin bau, nggak ada orang yang mau dekat sama kita. Insya Allah sama-sama kita belajar sabar dengan deketin diri dari Al-Quran. Mulai dari lihat cover Al-Quran. Bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Amin. Tidak lain dan tidak bukan berdirinya Al-Fajr di sini hanya meneruskan amal jariah dari Habib Usman bin Yahya. Kita doakan beliau dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah manfaatkan ilmu beliau, Allah lindungi beliau dan Allah jadikan kita mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Dan teman-teman sama-sama kita doakan buat saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan buat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, menanamkan ketenangan di dalam hati mereka, dan Allah ganti apa yang hilang dari mereka dengan sesuatu yang lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala dunia wa ala kulli niyatin salih wa ala man salih. Papi takbir. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum.